Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama cerita bareng COVID ya. Kemarin sudah beberapa sharing terkait apa yang telah aku secara pribadi alami setelah pasca COVID-19. Kembali lagi ada topik menarik di balik adanya COVID-19, yakni dampak pokok terjadinya penurunan ekonomi yang ada di Indonesia. Jika dibilang bagaimana sih dampaknya secara langsung, kita bisa paparkan beberapa hal ya. Ekonomi mungkin bisa dinilai dari ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Standarisasi dari ekonomi makro yakni bagaimana analisa Menteri Ekonomi itu sendiri, Menteri Keuangan. Jika kita menelisik ya, setelah pasca PPKM darurat, menurut berita dari kompas.com, Sri Mulyani menyebutkan perlambatan tingkat konsumsi masyarakat menjadi dampak paling utama setelah pasca pandemi, terutama yakni gara-gara PPKM darurat. Bagaimana bisa mungkin ya, kalau misal dilihat sekarang daya beli orang-orang itu cenderung turun. Jika kita melihat banyak sekali retail baju, kemudian toko-toko seperti yang ada di mall, mereka mengeluarkan kos yang sangat besar untuk masalah listrik ya. Karena menurut beberapa orang yang saya temui yang memiliki ruko di dalam mall, mereka tetap sewa. Itu meskipun akan ada kortingan yang dijanjikan oleh pihak mall gitu ya. Dengan kondisi tersebut, pembelian pun tidak kurun naik. Kenapa? Karena orang-orang di dalam rumah cenderung takut, kemudian meminimalisir masakan-masakan yang dari luar untuk meredam penyebaran virus itu tadi. Dari kesimpulan tersebut bisa dinyatakan analisa dari Ibu Sri Mulyani ini, dampak yang terjadi dari kuartal 3 pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan melambat sekitar 4-5,4%. Itu sangat turun dari sebelumnya. Bahkan di zaman SBY pun tidak seperti itu. Ada hal yang mungkin teman-teman garis bawahi ya. Beberapa toko yang mungkin teman-teman pernah lewati sebelumnya, kini lambat laun sudah mulai tutup. Beberapa kafe yang mungkin dulu pernah saya dudukin, sekarang pun juga tutup gitu. Bukan berarti tutup karena PPKM, bukan. Memang tutupnya sudah selamanya. Itu salah satu contoh yang mungkin kita ketahui di daerah Surabaya kota ya. Tapi kalau misal kita merambah di daerah seperti Banyuwangi, kemudian Tulungagung dan kawan-kawan, mereka mungkin tidak terdampak secara langsung di urusan ekonomi, tapi penjualan bahan-bahan baku seperti beras, kemudian barang-barang seperti buah dan lain-lain juga agak susah. Petani memang cenderung tidak sering melakukan konsumtif di luar-luar seperti halnya di kota-kota besar ya. Dalam artian mereka ya tidak terdampak secara langsung antara COVID ini tidak ramai gitu ya. Hitungannya seperti itu. Tapi juga mereka mendapatkan ancaman besar adanya penyebaran virus ini sampai di kota-kota kecil gitu ya. Buktinya sekarang juga bisa digambarkan seluruh Jawa Timur punya grafik kenaikan COVID ini yang cukup tinggi. Otomatis meskipun teman-teman yang ada di pedesaan, mereka terkontaminasi melalui beberapa cara gitu ya. Entah itu mulai dari para distributor sayur, distributor telur yang kemudian dari kota, dari pasar Surabaya kemudian mengambil barang di desa, otomatis terkontaminasinya di proses penjualan tersebut.
otomatis pembelian ekonomi di pedesaan itu juga memiliki pengaruh meskipun tidak sebegitu besar seperti halnya di kota-kota besar seperti Surabaya. Cukup riskan melihat kondisi seperti ini. Banyak hal yang mungkin untuk tidur pun susah, untuk makan susah, untuk mencari sesuap nasi untuk keluarga itu sangat sulit. Entah sampai kapan ekonomi ini akan bangkit. Tapi saya secara pribadi optimis. Dengan rasa keinginan kita yang besar untuk kemudian bangkit bersama-sama, saling berpegangan satu sama lain, menolong antar tetangga, kemudian peduli atas berita-berita yang mungkin timbul di masyarakat, kekurangan makan dan sebagainya. Sekarang banyak sekali platform-platform yang juga menyediakan tempat untuk teman-teman bisa berkolaborasi, terutama seperti halnya di kita bisa sumbangkan tuh beberapa sisian uang kita, bahkan gak harus 10.000, 500.000 dan lain-lain. Kita bisa 2.000, 4.000, hanya sekedar berpartisipasi. Mereka juga bangga atas hal tersebut. Kemudian pesan saya, sebisa mungkin jangan sampai kalian itu justru cenderung ingin memakan masakan-masakan yang ini tingkat tinggi, misal McD, KFC dan lain-lain gitu ya. Coba kalian mulai merambah di toko-toko kecil, kemudian warteg-warteg seperti itu yang mungkin terlihat sampai saat ini pun bisa dihitung penghasilan tiap hari turun hingga 25% gitu. Apalagi adanya kebijakan PPKM yang mengharuskan mereka membatasi waktu-waktu makan. Ini memang sulit buat mereka. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi berkecukupan tidak merasakan secara langsung bagaimana apa yang juga dirasakan oleh orang-orang yang mungkin orang tuanya itu berjualan seperti itu. Beberapa gerainya tutup, tidak bisa mendistribusikan penjualannya, kemudian cari utangan untuk membayar UKT kuliah. Ya Allah, kita semua diuji, kita semua lagi di masa-masa sulit. Bahkan ada jokes yang mungkin cukup lucu ya. Ketika bantuan bansos itu belum turun, itu ada hashtag yang mengatakan Shopee lebih membantu daripada pemerintah atas diskon-diskonnya. Cukup menarik ya. Ditengarai masalah yang cukup besar ini, kita semua bisa tertawa bersama, saling berpegangan tangan, kemudian merasakan gimana sih besok, di tahun depannya lagi, kita tersenyum bebas melihat alhamdulillah kita lolos dari COVID-19. Kita bisa membantu sesama teman-teman kita yang tidak bisa makan, teman-teman kita di luar sana yang susah untuk kemudian bisa membayar sekolahnya, susah untuk membeli buku, susah untuk melakukan studinya. Kita bisa bantu melalui apa? Ya melalui usaha-usaha kita, uang kita, tenaga kita salurkan melalui media-media sosial gitu ya. Banyak sekali platform yang mungkin teman-teman bisa bantu. Semoga dengan adanya podcast kali ini membuat teman-teman sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita hidup bersama-sama. Ini bukan persaingan untuk bagaimana kita bertahan sendiri ya, bertahan hidup sendiri. Tapi intinya bagaimana kita bisa mempertahankan hidup banyak orang, terutama diri kita sendiri. Stay tune, salam dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat, semangat, dan semangat.